Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberinya umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam badan sehat walafiat, bisa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dicatat menjadi amal ibadah yang diberikan pahala yang melibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan mulia ini, khotib berpesan, khususnya pesan ini disampaikan untuk pribadi khotib dan umumnya untuk kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan yang sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim. Hadirin rahimakumullah, tiada terasa hari ini adalah hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. 30 hari tidak terasa kita jalani. Siang harinya puasa, malam harinya qiyam Ramadan atau tarawih, kemudian ditambah dihiasi dengan tadarus baca Al-Quran, banyak berdoa, bersedekah iftar, bersedekah jariyah, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal, iktikaf, zikir dan doa selama 1 bulan kita kerjakan. Selama 1 bulan kita isi Ramadan semata-mata mencari ridha Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita semua bersedih karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan tinggal beberapa jam lagi. Para salafus saleh ketika akan berpisah dengan Ramadan, mereka menangis
khawatiran mereka amal-amal yang sudah dikerjakan itu tidak diterima, khawatir tahun depan tidak ketemu lagi dengan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh hikmah, penuh maghfirah. Oleh karena itu, yang selalu mereka panjatkan adalah memohon kepada Allah agar semua ibadah di bulan suci Ramadan, puasanya, qiyam Ramadannya, baca Quran, tadarus, sedekah, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masih ada setengah hari lagi. Mari kita manfaatkan, kita isi Ramadan ini dengan maksimal, diisi dengan ibadah, baik ibadah maliyah berupa harta, ibadah badaniyah berupa badan tenaga, ibadah lisaniyah, ibadah dengan lisan banyak berzikir dan berdoa, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai Ramadan pergi, catatan kita kosong dari amal-amal ibadah, maka kewajiban kita adalah kita isi beberapa menit, beberapa jam ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, selesai Ramadan tentu bukan berarti selesai aktivitas ibadahnya. Selesai Ramadan memasuki bulan Syawal. Syawal sendiri artinya adalah peningkatan. Maka selesai Ramadan tentunya diharapkan adanya peningkatan ibadah, peningkatan amal soleh, peningkatan kebaikan-kebaikan, peningkatan hidup yang penuh bermanfaat. Tentu harus kita lestarikan, harus kita jaga istiqomah yang sudah dilatih selama 1 bulan, selama 30 hari di bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita pertahankan ketika memasuki bulan Syawal sampai berikutnya, sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Inilah yang dinamakan dengan istiqomah. Paling tidak, hadirin rahimakumullah, ada 3 warisan Ramadan, ada 3 peninggalan Ramadan yang selama Ramadan kita laksanakan, selama Ramadan kita giatkan, sehingga selesai Ramadan 3 hal ini jangan sampai dilupakan, jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama adalah sholat, yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah berinfak, bersedekah. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang rajin membaca kitab Allah, rajin mengaji, membaca, mentelaah, mentadaburi kitab Allah Al-Quran. Wa aqamus shalah, yang kedua orang yang rajin sholat, baik rajin sholat fardu ditambah sholat sunnah. Sholat fardunya dikerjakan di masjid dan berjamaah di awal waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang rajin berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lam tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan dari Allah yang akan mendapatkan keuntungan besar, di mana mereka tidak akan merugi sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, selama Ramadan kita dilatih membaca Al-Quran, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih 1 kali menghatamkan Al-Quran.
maka Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan dan dilatih selama 1 bulan ini, hendaknya tidak boleh berhenti mengaji selesai Ramadan. Teruskan mengaji Al-Quran, teruskan membaca Al-Quran, teruskan mempelajari Al-Quran. Selesai Ramadan tidak boleh berhenti dengan berhentinya Ramadan. Yang kedua adalah sholat. Mari kita jaga sholat. Sholat berjamaah di ketika Ramadan, rata-rata masjid-masjid banyak dikunjungi jamaah. Sholat-sholat sunnah dikerjakan malam hari, tarawih juga banyak jamaah. Ketika Ramadan kita juga dilatih sholat untuk tepat waktu. Maka kebiasaan-kebiasaan ini mari kita pertahankan, kita jaga, kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dan juga kita hiasi dengan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat malam. Selama Ramadan kita dilatih bangun sahur, artinya agar kita terlatih selesai Ramadan bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga yang harus kita jaga adalah semangat berinfak, semangat berbagi kebahagiaan. Baik selama Ramadan dilaksanakan dengan penuh luar biasa. Sedekah yang paling banyak dikerjakan oleh umat manusia kaum muslimin adalah ketika bulan suci Ramadan. Baik yang sunnah ataupun wajib. Yang sunnah memberi iftar, memberi takjil kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian sedekah yang lainnya, sedekah ngisi kotak amal dan sebagainya. Ditambah dengan mengeluarkan sedekah wajib yang disebut dengan zakat fitrah dan juga zakat mal. Maka tentu kebiasaan ini juga tetap harus kita pertahankan. Selesai Ramadan tetap semangat berbagi dilestarikan. Jangan sampai ketika Ramadan menjadi orang-orang yang dermawan. Selesai Ramadan selesai dermawannya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, tentu saja karena kita besok adalah Idul Fitri, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Termasuk khatib sendiri barangkali tidak luput dari salah dan khilaf selama memberi khutbah di sini ataupun selama bersosialisasi dengan masyarakat. Tentu ada salah dan khilaf, maka dalam kesempatan ini pun mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina